kita saat ini terus mengeksplorasi, mengedukasi dan mendokumentasikan berbagai macam temuan-temuan ya. Saat ini memang kita berada di lereng Gunung Anjas-Moro yang sangat elok. Di sini ada semacam dataran tinggi yang sangat indah yang dikelilingi oleh bukit-bukit ya, bukit-bukit yang sangat indah sekali. Nah, itu banyak sekali memang di sini saat ini merupakan surga bagi durian ya. Termasuk singkong, jagung ini sangat melimpah di sini. Nah, ternyata di persawahan ini gitu ya ada semacam jejak-jejak magis ya. Ada semacam lumpang batu, tapi lumpang batu bukan berarti mortal stone untuk menghaluskan biji-bijian, tapi ini lumpang batu yang kecil. Nah, di sini ya teman-teman, di pinggir sungai kecil ini kemungkinan apakah ada prasastinya ya, karena ini sebagian masih terpendam di dalam tanah. Namun ternyata di sini ada semacam lumpang batu yang relatif kecil ya, relatif kecil. Dan ini sangat unik sekali. Jadi dalam sekali lubang batunya ini. Nah, lubang batunya sangat dalam sekali ya. Dan hal-hal seperti ini memang sangat misteri. Apa makna dan fungsinya di masa lalu? Karena memang ini bukan untuk menumbuh biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan maupun umbi-umbian lainnya ya. Melainkan ini juga ada memiliki lumpang batu dalam arti watu kalumpang dalam prasasti ya. Memiliki fungsi magis dan sakral. Dan ini tidak hanya satu. Ini ada beberapa buah di area ini, sehingga kemudian di area ini penuh dengan lumpang-lumpang kecil seperti ini. Ini menandakan di masa lalu memiliki arti yang sangat bersejarah. Nah, jadi selain batu lumpang ini tempat kita cari di beberapa lokasi ini ternyata ada batu lumpang seperti ini. Nah, ayo teman-teman bersama-sama ya. Sambil dari Pasir Sayur. Pemukiman kuno ya, ini ada semacam ini sejak cobek atau layah kemungkinan ini ya. Nah, ini motifnya juga sangat aneh di bagian belakang ini. Kemungkinan ini adalah cowek dan layah yang kuno ya. Termasuk ini fragmen tembikar yang ini sangat kuno sekali. Ini dari sini strukturnya ini kemungkinan memang adalah gentong karena masih ada warna air ya. Ini luar biasa sepanjang aliran sungai Pak Darman, ini ternyata ada batu bata kuno, fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit nih Pak Darman. Karena dari segi ketebalannya itu sekitar 4 cm ya, 4 cm ini diduga, dan ini ada semacam garis dua yang cukup besar ini. Besar sekali ya, jari-jari leluhur kita Majapahit ini tangan yang sangat besar loh. Bayangkan, jari-jari kita aja masuk ke dalam sebuah jari-jari yang sangat besar ini. Juga ini adalah salah satu fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit yang ada di sini. Tentu di dalam tanah ini kemungkinan ada semacam tinggalan-tinggalan atau harta karun ya, dalam arti mungkin pusaka-pusaka atau kemudian artefak-artefak penting lainnya. Coba kita terus melaju mengikuti jalan pematang sawah. Tapi menikmati masyarakat yang sangat indah ini ya. Kebanyakan itu ditanami jagung Pak ya. Iya, jagung. Ini jenis varietas jagung apa? Jagung manis atau jagung biasa? Jagung biasa lokal ini, jagung lokal ya. Lokal biasa. Lokal itu hasilnya lebih manis. Dan inilah kemudian para petani ini kalau memiliki tawaran harga yang menggiurkan tentu akan menang. Dan sela-sela tanaman jagung kita akan melihat tanaman porang ya. Iya, porang. Ini porang itu dahulunya ini jejak pertanian porang ya. Iya. Sisa-sisa Pak. Jadi sebelum ditanam jagung ini memang beberapa tahun yang lalu porang ini sangat dijanjikan sampai pada saat ini turun. Sekarang harga porang dari petani berapa Pak? Begitu Pak. Sekarang nggak laku. Sekarang nggak laku Nggak porang laku, ya. nggak laku. Sangat disayangkan ya. Awalnya sebuah solusi untuk mengatasi kemajuan dan pertanian dengan menggalakkan penanaman porang. Namun itu cuma berlangsung beberapa tahun saja. Dan kemudian tanaman porang
Boleh, boleh. Milik saya. Ya. Ini. Merah ini Pak ya? Bukan putih. Oh putih. Hmm. Enak Pak. Manis nggak? Manis sekali Pak. Iya. Mm-mm. Coba gigit. Manis sekali. Memang alam Nusantara sangat indah, melimpah dengan banyak sekali makanan-makanan bervariasi. Ini ada sisa batu yang cukup aneh Pak. Apakah di sini mengandung artefak-artefak kuno Pak ya? Ya itu kurang tahu. Kalau kita lihat Pak, nah ini batu-batunya cukup aneh. Kemungkinan ini border-border. Nah, sampai sini loh. Batu ditata ini. Ini jejak struktur batu alam atau border-border yang sengaja ditata. Diduga di sini ada bangunan suci pada masa lalu atau masa prasejarah yang sangat erat kaitannya berhubungan dengan pertanian. Ya, coba kita ke atas Pak. Ya. Ini ada susunan batu alam seperti batu sungai yang sengaja dikumpulkan dan ditumpuk di sini sedemikian rupa diangkat ke Iya. Iya, Randu. Iya. Misalnya keberadaan batu jama atau batu empat Dia sampai sana itu. sampai sana ini Iya. struktur tertutup ini Pak. Iya. Sampai sana Pak. Iya. Aduh, kucing. Iya. Iya, Pak. Iya. Iya kan? Oh iya iya. Nah, teman-teman, betul kan? Jadi di sini ada umpak batu yang digulingkan oleh warga. Ya, jadi kita tidak sengaja. Artinya ternyata memang ada semacam kayak batu kandang, untuk batu kandang. Kemungkinan adalah fondasi. Dan ini kita menemukan umpak batu. Nah, kalau tidak percaya, coba kita gulingkan. Jadi ini umpak batu benar-benar dengan kolom yang sangat lebar ya. Jadi tadi itu dibalik oleh warga. Coba kita balik lagi ya untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah umpak yang kemudian dipahat. Jadi berapa segi ya? Satu, berapa ya untuk menandai kalau ini sudah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Berarti segi 8 ini Pak. Iya. Kayak lingga sebenarnya, tapi ini adalah umpak batu dalam segi 8 gitu ya. Nah, adalah umpak batu seperti ini dengan kolom itu sekitar 25 cm yang menandakan di sini adalah landasan tiang-tiang kayu atau mandapa-mandapa. Jadi kemudian border-border dari sungai tadi itu ditumpuk dalam sebuah posisi segi 4 atau persegi panjang ya sebuah kotak gitu, semacam sebuah bangunan suci. Kemudian diduga ada mandapa dengan umpak-umpak batu. Kemungkinan umpak batu ini berjumlah 4 sebagai tiang 4 atau berjumlah 8 atau berjumlah 6 ya, sebagaimana kemudian bentuk-bentuk limasan pada masa kuno, yaitu rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Ini sangat menarik Pak. Selain kemudian adanya umpak batu, kemungkinan masih ada yang lain Pak ya. Iya mungkin. Masa cuma satu kan nggak mungkin. Nah, iya kan cuma satu, biasanya 4 lah. Taman ini memang kondisinya lagi tertutup semak belukar. Iya. Dan ini ditinggikan di suatu tempat tertentu sangat tinggi dari area sekitarnya, dan kemungkinan ini adalah semacam balai kambang yang persegi panjang ya. Iya. Jadi kemungkinan umpaknya itu ada 8. Jadi umpak-umpak batu kemungkinan memang sebagian hilang Pak ya. Iya. Sebagian hilang Atau tertutup atau gitu. tertutup. Dan memang kondisinya saat ini memang musim penghujan, jadi tertutup semak belukar yang sangat rimbun sekali.
Namun tidak bisa dipungkiri ada jejak-jejak peradaban kuno di area ini karena adanya umpak batu ini sebagai landasan sebuah tiang-tiang kayu yang pada masa lalu semacam mandapa-mandapa. Sampai saat ini tanpa ada kemudian Ligayoni atau Arja atau kemungkinan sudah hilang gitu ya, atau penunjang lainnya, jadi kita tidak bisa memastikan apa bangunan ini yang dimaksud bangunan suci atau bangunan profan semacam mandapa tempat pertemuan atau semacam pos penjagaan atau memang sebuah bangunan suci ya. Namun adanya temuan umpak yang di area ini menandakan di masa lalu di sini ada semacam peradaban, dan itu didukung memang ada lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil itu diletakkan di penjuru arah mata angin ya, ada di 8 penjuru mata arah angin, bisa jadi sebagai batas sebuah desa yang ditetapkan dalam sebuah simah perdikat. Artinya dahulu seorang pendeta Magudur di masa kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit gitu ya, itu memecahkan telur di batu talupan, menyembelih ayam, kemudian menghadap ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, dibacakan mantra-mantra sakti, termasuk kutukan-kutukan bahwasanya tanah itu sudah ditetapkan sebagai status simah perdikat, bebas dari segala pajak dan pungutan oleh kerajaan. Kemudian dan barang siapa yang kemudian berusaha merusak ketetapan itu atau berbuat jahat di area tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah simah perdikat tersebut, maka akan mendapatkan kutukan-kutukan yang menyeramkan biasanya itu. Misalnya kalau ke hutan akan dipatok ular, akan dimakan harimau, kalau ke sungai dimakan buaya, kalau ke laut dimakan ikan gitu ya. Akan kemudian dewi kali akan merengkah kepalanya, memakan otaknya, meminum darahnya, menyobek perutnya, memburai ususnya. Biasanya kutukan-kutukan seperti itu merupakan kutukan-kutukan yang biasa bagi kemudian yang dibacakan oleh Magudur di atas kutukan umpak sebagai sebuah status tanah simah perdikat, agar kemudian generasi selanjutnya atau siapa saja, baik kemudian dari golongan 4 catur warna yaitu kasta Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, maupun dari catur asrama yaitu Brahmacarin, Grahasta, Wanaprastha, dan Sunyasa gitu ya. Kalau kemudian 4 golongan ini kemudian siapapun itu intinya adalah dari segala golongan manapun, kalau memang berbuat jahat atau melakukan kerusakan akan mendapatkan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Jadi di sini adalah bukti peradaban yang kita tidak bisa dipungkiri. Artinya eksplorasi, edukasi maupun publikasi saat ini kita yang lakukan semoga bermanfaat dalam mengungkap sejarah peradaban masa lalu. Semoga bermanfaat.